Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Nura Silma dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan melakukan praktikum beserta laporan praktikum korosi terhadap paku besi berupa video. Yang pertama terdapat latar belakang. Korosi atau biasa disebut berkarat. Perkaratan besi banyak menimbulkan kerugian karena memiliki sifat mudah rapuh. Sebenarnya korosi merupakan reaksi redoks antara logam dan lingkungannya, sehingga dihasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Pada peristiwa perkaratan, besi teroksidasi oleh oksigen yang ada di udara. Korosi dapat dipercepat dengan adanya air. Maka dari itu, rumus kimia karat besi adalah Fe2O3 dikali H2O. Selanjutnya, tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui terjadinya korosi pada besi serta pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya terdapat teori. Korosi adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Pada hakikatnya, proses korosi termasuk ke dalam proses elektrokimia. Pada proses perkaratan, logam teroksidasi oleh oksigen yang berasal dari udara. Faktor yang mempercepat laju korosi. Yang pertama, terdapat air dan kelembapan udara. Air dan kelembapan udara ini merupakan peranan penting pada proses terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, semakin mudah logam mengalami korosi. Juga, semakin rendah kadar uap air di sekitar logam, semakin lambat logam mengalami korosi. Faktor yang kedua yaitu elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Maka, hal tersebut mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Faktor yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi, diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Kutub muatan tersebut ada yang berperan sebagai anoda dan katoda. Faktor terakhir yaitu terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepaskan elektron, sehingga terjadi oksidasi atau penyebab utama korosi. Selanjutnya, cara mencegah korosi. Yang pertama, mengontrol atmosfer. Hal tersebut dilakukan agar tidak lembab dan banyak oksigen. Kedua, mencegah logam bersinggungan dengan oksigen di udara dan air, yaitu dengan cara mengecat, memberi oli atau minyak, memberi lapisan plastik, galvanisasi atau melapisi logam dengan seng. Yang terakhir yaitu pelapisan dengan timah. Selanjutnya, variabel yang menentukan terjadinya perkaratan pada paku, yaitu pertama, variabel bebas, larutan yang digunakan. Kedua, terdapat variabel kontrol, gelas yang digunakan, waktu, dan lingkungan. Dan yang terakhir, variabel terikat, perubahan korosi yang terjadi pada paku. Hipotesis pada laporan tersebut yaitu paku dapat terjadi korosi ketika adanya larutan-larutan yang menjadi mediumnya, namun aqueous yang memiliki kecepatan dalam mengkorosikan paku. Alat 8 paku besi, 8 gelas plastik, amplas, sendok, 2 tutup. Bahan: air biasa, air panas, larutan cuka, air sabun, minyak goreng, larutan garam. Prosedur kerja. Amplas ke-8 paku besi. Masukkan bahan-bahan yang telah disebutkan tadi ke 6 gelas. Aduk pada air sabun dan larutan garam.
Pada air sabun, jangan lupa untuk menghilangkan busanya. Masukkan 8 paku besi yang telah diamplas ke 8 gelas plastik. Gelas pertama kosong dan terbuka. Gelas kedua kosong dan tertutup. Gelas ketiga air biasa dan terbuka. Gelas keempat air panas dan tertutup. Gelas kelima larutan cuka. Gelas keenam air sabun. Gelas ketujuh minyak goreng. Gelas ke-8 larutan garam. Agar lebih mudah, dapat diberi label seperti berikut ini. Amatilah ke-8 paku besi tersebut pada 5 hari ke depan. Hasil dan pembahasan pada sampel gelas 1 dengan perlakuan kosong terbuka. Kondisi setelah 5 hari terjadi korosi dengan lambat dan terjadi korosi sedikit. Hal tersebut karena paku hanya berhubungan dengan udara. Sampel pada gelas kedua dengan perlakuan kosong tertutup. Kondisi setelah 5 hari terjadi korosi dengan lambat dan terjadi korosi sedikit. Hal tersebut karena paku tidak berhubungan langsung dengan udara dan air. Sampel pada gelas 3 dengan perlakuan air biasa dan terbuka. Kondisi setelah 5 hari terjadi korosi cepat dan keseluruhan. Hal tersebut karena paku berada pada gelas terbuka yang berisi air atau paku berada pada medium yang mengandung O2 dan H2O. Maksudnya, setiap uap air yang dihasilkan pada perkaratan langsung bercampur dengan udara luar sehingga tidak terperangkap di dalam gelas. Sampel gelas 4 dengan perlakuan air panas dan tertutup. Kondisi setelah 5 hari terjadi korosi cepat dan keseluruhan. Hal tersebut karena uap air terperangkap di dalam gelas. Hal tersebut dapat dilihat pada tutup gelas bahwa adanya uap. Sampel gelas 5 dengan perlakuan larutan cuka dan terbuka. Kondisi setelah 5 hari terjadi korosi cepat dan sebagian. Hal tersebut karena ketika volume cuka mulai menyusut dan paku muncul ke permukaan, maka dalam beberapa saat saja mudah mengalami perkaratan yang cukup parah karena sifat asam lebih korosif atau keropos. Sampel gelas 6 dengan perlakuan air sabun dan terbuka. Kondisi setelah 5 hari terjadi korosi cepat dan sebagian. Hal tersebut karena sabun sendiri bersifat basah dan dalam praktikum ini dipadukan dengan air. Sampel gelas 7 dengan perlakuan minyak goreng dan terbuka. Kondisi setelah 5 hari tidak terjadi korosi karena jumlah O2 dalam gelas terbatas dan H2O tidak dapat menembus minyak. Selain itu, sifat pada minyak sebagai pelumas. Sampel gelas 8 dengan perlakuan larutan garam dan terbuka. Kondisi setelah 5 hari yaitu terjadi korosi cepat dan sebagian. Hal tersebut karena air garam bersifat elektrolit. Kesimpulan pada praktikum beserta laporan praktikum. Yang pertama, korosi adalah proses yang mengakibatkan rusaknya logam karena pengaruh lingkungan, berlangsung secara elektrokimia atau korosi. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan korosi yaitu air dan oksigen. Faktor-faktor yang mempercepat terjadinya korosi yaitu elektrolit dan permukaan besi. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu pencegahan terjadinya korosi dengan melumuri atau melapisi menggunakan minyak. Saya menyadari bahwa laporan yang saya buat ini masih jauh dari kata sempurna, baik segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Semoga laporan ini bisa menambah wawasan para pembaca dan bisa bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.